Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu sifat dari sifat-sifat yang wajib kita tinggalkan, yaitu apa? Bakhil. Yang dimaksud dengan bakhil itu apa? Nah, menghalangi diri dari menunaikan kewajiban-kewajiban, itu intinya. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, imtina'ul mar'i an ada'i ma aujaballahu ta'ala alaihi. Kondisi di mana seseorang menahan dirinya dari menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Dan sejelek-jelek kebakhilan, kemarin kebakhilan dari siapa? Indah ya Hamzah. Ilmu, bakhil terhadap ilmu. Siapa yang hafal athar Abdullah Ibn Mubarak? Baik. Nah, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalath. Siapa saja yang bakhil terhadap ilmu akan diuji dengan 3 perkara. Nah, mati sehingga hilang ilmunya. Au yansahu, atau dia lupa. Au yattabi'a sultanan, atau dia akan mengikuti penguasa. Sehingga apa? Ilmu yang dia miliki hanya digunakan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan dunia wal iyadu billah. Dan hadis-hadis ikhwani fillah tentang celaan bakhil, demikian pula asar dari para salaf banyak. Kemarin kita khususkan berhubungan dengan bakhil terhadap ilmu, karena ini yang menjadi inti pembahasan kita. Nah, kalau terhadap ilmu bakhil, apalagi terhadap harta, karena ilmu ketika diberikan, ketika disebarkan, ketika disedekahkan, tidak akan berkurang, bahkan akan semakin kokoh, tertancap. Nah, seorang semakin banyak menyebarkan ilmunya, akan semakin kuat, tertancap di dalam hatinya. Nah, kalau perkara ini saja dia bakhil, apalagi pada perkara dunia yang kelihatan jelas ketika diberikan kepada orang akan berkurang apa yang ada di tangannya. Kita masuk pada sifat berikutnya, al-khubthu. Harus dia meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang menunjukkan buruknya diri orang tersebut. Wal batar. Adapun al-batar, alhamdulillah, telah kita lewati pada pembahasan al-kibr, di mana Rasulullah SAW berikan keterangan tentang al-kibr, yaitu batarul haq. Penolakan terhadap kebenaran, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dan di sini dikhususkan penyebutan sifat al-batar yang wajib untuk kita tinggalkan. Dikatakan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam, yang dimaksud dengan batar, al-bataru
su'u ihtimalil ghina wa ma'nahu at-taqsiru fi syukri wa ru'yatul minnati bih wa huwa wal marahu wasilatani ila tughyan. Nah, kecongkakan di mana yang dimaksud dengan al-batar yaitu su'u ihtimalil ghina, buruknya dalam apa? Dalam memikul kekayaan, yaitu kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, menjadikan dia buruk perangai, menjadi congkak, merasa tidak butuh, sehingga akhirnya apa ya tadi, nasihat-nasihat ditolak karena sudah mencukupkan dengan diri sendiri. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah tidak butuh kepada yang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah. Dan yang dimaksud di sini jeleknya dia dalam dalam memikul kekayaan atau kecukupan yang Allah berikan, yaitu at-taqsiru fi syukri. Dia buruk dalam mensyukurinya. Wa ru'yatul minnati bih, dan dia melihat bahwasanya dirinya itulah orang yang yang memiliki keutamaan dan yang pantas memang mendapatkan kekayaan atau kecukupan tersebut. Lupa kalau semua itu adalah kepemurahan dari Allah. Ini al-batar. Yarhamukallah. Di antara ayat yang menjelaskan tentang buruknya sifat ini, yaitu ayat di surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan batara, dalam keadaan penuh kecongkakan. Wa ria'an nas, dan riya terhadap manusia. Mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melaksanakan kesyukurannya. Congkak berjalan di muka bumi. Dan ayat ini turun pada Abu Jahal dan kelompoknya tatkala mereka keluar menuju perang Badar untuk membela rombongan dagangnya. Karena jumlah banyak, berangkat dengan penuh kecongkakan. Dan batar kalau menimpa seorang yang memiliki ilmu sangat berbahaya, karena akan menjadi penghalang kemanfaatan ilmu yang dia miliki. Akan menjadikan dia terjerumus dalam berbagai macam musibah, karena akan menggunakan ilmunya untuk untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Kalau Rasulullah SAW kabarkan tentang keadaan seorang yang memakai pakaian, memanjangkannya di bawah mata kaki dalam keadaan congkak, ini diancam dengan ancaman yang keras, apalagi seorang yang membawa ilmu dengan kecongkakan. Padahal ilmu tidak pantas untuk dia congkak dengannya. Semakin seorang memiliki ilmu, kewajibannya adalah semakin tawadhu. Rasulullah SAW telah tegaskan, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang menyeret sarungnya dalam keadaan sombong. Tidak akan dilihat oleh Allah, akan ditinggalkan berarti. Wal'iyadzubillah. Ini perkara yang zahir hanya
Nah, pada pakaian, apalagi kalau kemudian berhubungan dengan perkara yang sifatnya batin, yang secara umum ikhwanillah kaidah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, nah amalan-amalan batin itu lebih besar. Kalau itu berupa kebaikan, maka amalan batin itu lebih besar keutamaannya. Dan kalau itu berupa kejelekan juga keparahannya lebih besar. Nah, karena apa? Perkara batin itu yang menjadi penggeraknya. Maka hati-hati dengan sifat batar ini. Kemudian wat-tam', sifat tamak. Nah, rakus. Dan kemarin telah kita baca pada pembahasan al-bakhil, perkataan siapa? Perkataan Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, di mana sifat kebakhilan itu akan melahirkan sifat-sifat buruk yang lain. Di antaranya asy-syarah, yaitu juga bermakna tamak. Al-hirsu wasyarah wa su'ud dzan wa man'ul huquq. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari sifat-sifat ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'. Inilah jiwa yang tamak. Itu jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kemudian yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Wal fakhr wal khuyala. Ini juga hampir sama, alhamdulillah. Semuanya kembali kepada apa? Kesombongan, kecongkakan. Tayyib. Al-fakhr wal khuyala wal batar. Al-kibr ini apa? Sekeluarga. Sifat-sifat buruk kembali kepada apa? Kesombongan, kecongkakan. Yang tidak pantas seorang berilmu memilikinya. Wat tanafus fid dunya, dan berlomba-lomba pada perkara dunia. Wal mubahatu biha, dan berbangga-bangga dengan dunia yang dimiliki. Tanafus pada perkara dunia, alhamdulillah, banyak menggelincirkan manusia dalam keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan umat. Mengkhawatirkan para sahabat bahkan dari tertimpa hal ini. Baik. Rasulullah tidak mengkhawatirkan umatnya fakir, tapi yang dikhawatirkan tatkala apa? Dibukakan bagi umat Muhammad ini dunia. Baik. Ma'akhsha 'alaikumul faqr. Aku enggak khawatir atas kalian kefakiran. Innama akhsha 'alaikum an tuksata 'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Hanyalah yang khawatirkan menimpa kalian adalah tatkala dihamparkannya kepada kalian dunia, dibuka dunia, dimudahkan perkara-perkara dunia, sehingga apa? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah dibukakan pintu-pintu dunia, sehingga yang muncul bukan kemudian apa? Saling legowo, saling ithar,
Tapi dunia akan memancing para pecintanya dengan apa? Tanafus, untuk saling berlomba-lomba. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka ini berlomba-lomba dari orang-orang kufar dan umat-umat terdahulu. Sehingga kalian akan hancur sebagaimana mereka pun hancur. Akan celaka sebagaimana mereka celaka. Karena kalau dunia yang sudah menjadi tujuan utama, akhirat akan terlupakan. Perhatikan ayat yang kita lewati dalam pelajaran tafsir. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, yang lainnya ada yang menginginkan akhirat. Kemasukan saja dalam pasukan mereka-mereka yang menginginkan dunia, ikhwanifillah, mengakibatkan keterpurukan, apalagi kalau kondisi tersebut yang mendominasi kaum muslimin untuk tanafus terhadap dunia. Maka hakikat dunia betul-betul hendaknya kita senantiasa mengingat dan menasihati bahwasanya dunia bukan tempat kita berhenti selama-lamanya, tapi hanya tempat kita singgah. Naam, karakibin yastadillu tahta syajarah, sebagaimana khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang pengendara yang dia berteduh di atas sebuah pohon. Sementara, maka butuh kita tanafusnya bukan pada perkara dunia, tapi tanafus fil akhirah. Tanafus untuk perkara akhirat. Segera berlomba-lomba sebagaimana perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dengan melakukan taubat, istighfar, dan bersegera untuk menuju surganya dengan melakukan amalan-amalan saleh. Dan tanafus pada perkara dunia, alhamdulillah, ini bertentangan dengan sifat yang telah kita lewati dahulu, yaitu sifat ithar. Karena Islam mengajarkan pada perkara dunia untuk seorang ithar, mengutamakan orang lain pada perkara-perkara duniawiyah, selama tidak memandarati diri sendiri berhubungan dengan makanan, minuman, dan seterusnya. Adapun mubahah, seorang berbangga-bangga dengan dunia yang ada pada diri, ini musibah berikutnya. Biasanya setelah tanafus, setelah berlomba-lomba, ya ketika mendapatkan mereka akan berbangga-bangga. Dan ini yang melalaikan banyak manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu berbanyak-banyakan. Berbanyak-banyakan dalam menumpuk harta, dalam mengumpulkannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat ini, beliau kemudian mengatakan, malaka ya ibna Adam min malika illa li thalath. Engkau wahai anak Adam tidak memiliki dari hartamu kecuali apa? Untuk 3 hal. Jadi ini hakikat yang bisa kita nikmati dari harta kita, yaitu ma'akalta na'am baik, apa-apa yang engkau makan. Yang kita makan ya fa'afnait, maka engkau akan menghabiskannya. Ya habisnya dimakan habis. Kemudian malabista,
yang engkau pakai. Fa'amlain, kemudian akan usang. Pakaian, rumah, kendaraan, ini semuanya kita pakai dan akan usang. Ini yang kita rasakan. Adapun yang lain yang ditumpuk-tumpuk, yaitu akan diserahkan kepada ahli waris. Maka jangan sampai luput dari perkara yang ketiga, yaitu ma tasaddaqta fa amtai. Ini hakikat hartamu. Yang engkau sedekahkan, maka itulah yang akan terus-menerus ada dan tetap kemanfaatannya sampai mati. Nah, ini beberapa sifat yang wajib untuk kita tinggalkan. Yang kebanyakannya untuk pertemuan malam hari ini kembali kepada sifat kibr, al-batar wal fakhr wal khuyala, kembali kepada kibr. Nah, kemudian tamak, kemudian tanafus di dunia, dan mubah ini juga apa? Sekelompok, berhubungan dengan apa? Ketamakan, kerakusan terhadap perkara dunia, berlomba-lomba padanya dan berbangga-bangga dengannya. Wala'iyadu billah. Nasallallahu al-afiyata wa salamah.